Dengan terungkapnya bahwa Apollo akan bertarung melawan Raja Spartan Leonidas, banyak penggemar yang kecewa karena mereka melihat tidak ada lawan yang lebih baik untuk sang dewa memanah selain penembak jitu paling mematikan, Simo Haeha. Dan pastinya hal yang terbaik berikutnya tidak lain adalah pertarungan antara Simo Haeha dan Dewa Mesir Anubis. Sebenarnya keduanya memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang disadari oleh kebanyakan orang. Nah, keduanya ini sangat terkait dengan kematian, dengan Simo Haeha yang dikenal sebagai kematian putih karena banyaknya pembunuhan yang ia lakukan di tempat bersalju yang putih, dan Anubis yang berperan sebagai pemandu dan hakim bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Di sisi lain, mereka juga dikenal dengan mendiami gurun, yang mana Simo Haeha akan ditempatkan di daerah bersalju yang dingin yang dapat dilihat sebagai gurun dingin, sedangkan Anubis berada di Mesir yang memiliki gurun berpasir yang panas. Tapi walaupun kesamaan tersebut yang memungkinkan mereka berdua untuk bertanding di pertandingan Ragnarok tersebut selanjutnya, kali ini kita akan membahas latar belakang dari karakter mereka berdua, Simo Haeha dan Anubis. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan membahas kisah sang White Death atau kematian putih, Simo Haeha. Dahulu sejumlah nama tercatat dalam buku sejarah sebagai penembak jitu atau sniper terhebat di dunia. Nah, salah satunya adalah Simo Haeha ini. Simo Haeha ini juga termasuk ke dalam daftar petarung di manga Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie. Nah, nama Simo Haeha mendunia usai dirinya menjadi salah satu orang yang berperan penting selama Perang Musim Dingin 1939-1940 antara Finlandia dan Uni Soviet. Bahkan dalam periode tersebut, Simo Haeha, sang sniper, telah mampu menghabisi 505 nyawa tentara musuh. Awalnya, Simo hanyalah seorang petani yang memiliki beberapa hobi seperti ski salju, berburu, dan menembak. Namun siapa sangka hobi Simo itu justru menunjang kemampuannya saat ikut mengangkat senjata untuk berperang dalam Perang Dingin tahun 1939-1940. Nah, Haeha berjuang untuk negaranya Finlandia melawan Uni Soviet. Simo Haeha sendiri menjadi bagian dari Batalion 6 Resimen Infanteri 34 Finlandia selama 98 hari yang ternyata tak pernah terlihat dan terdengar oleh banyak orang. Bahkan selama kurun waktu tersebut, meski jarang diketahui sosoknya, Simo Haeha telah mampu membunuh 25 orang dalam sehari kala itu. Karena reputasinya sebagai penembak jitu atau sniper, Haeha bahkan dijuluki oleh tentara Uni Soviet kala itu sebagai The White Death atau kematian putih. Karena pada saat itu, Simo Haeha membunuh para pasukan musuh pada saat keadaan bersalju, dan hal ini menjadi pedomannya, yaitu satu peluru, satu nyawa. Dan begitulah Haeha kala itu mengangkat senjata sniper yang selalu ia tenteng di medan perang. Kemampuan mengerikan Simo Haeha tersebut sampai-sampai membuat Uni Soviet mengerahkan pembom mortir untuk menewaskan sang sniper tersebut. Dan ternyata banyak upaya dari pihak musuh untuk menghabisi nyawa Simo, yang tak membuat Simo terancam. Bahkan Simo semakin menjadi-jadi. Namun suatu ketika, sebuah peluru artileri mendarat di dekat lokasi menembaknya, hingga membuat bagian belakang mantel besar yang digunakan Haeha atau Simo Haeha hancur hingga membuat goresan kecil di punggungnya. Nah, kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu ternyata tidak membuat Simo Haeha takut sedikit pun. Selama bertugas sebagai penembak jitu, bahkan Simo sampai mampu mengembangkan teknik-teknik cerdasnya, seperti menuangkan air ke salju di depannya agar semburan moncongnya tidak mengekspos lokasinya dengan mengganggu cahaya salju. Selain itu, karena pengalamannya bergerak di barisan depan, membuat Simo Haeha juga ahli dalam memanfaatkan suara, asap, serta tembakan artileri untuk mengelabui pergerakannya. Sementara itu, untuk mengetahui arah di medan perang, Simo Haeha hanya mengandalkan ingatannya karena langkahnya peta pada masa itu. Nah, Simo juga diketahui sangat detail dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan eksekusi penembakan pada pasukan lawan. Hal itu juga ia lakukan pada malam harinya. Di sisi lain, dengan perjuangan menjadi seorang sniper, Simo semakin mahir dengan persiapan yang ekstensif untuk menembak musuh.
Sebagai penembak jitu dan sangat mengandalkan senjatanya, Simo dikenal sebagai prajurit yang sangat merawat senjatanya sebelum dan sesudah misinya. Sementara itu, senjata yang selalu menemani Simo dalam menjalankan tugasnya sebagai sniper adalah Shako M2830 Sniper Rifle yang telah ia miliki sebelum pecah perang. Dan padahal senjata sniper yang dimiliki Simo tersebut tidak memiliki teleskopik sama sekali. Namun senjata tersebut di tangannya dapat mengalahkan musuh dalam berkilo-kilometer jauhnya dengan hanya menggunakan matanya saja. Nah, senjata itu adalah senjata dasar, tapi yang telah dia kuasai melalui pengalaman bertahun-tahun. Dalam kurun waktu Perang Dingin tersebut, Simo seperti menjadi mimpi buruk bagi para pasukan Soviet kala perang itu di hutan. Namun, pada 6 Maret 1940, Simo Haeha harus mengalami nasib naas ketika menjalani misi di hutan Ulisma di wilayah Kola karena ia terkena peluru peledak dari serangan pasukan Soviet. Dan hal tersebut mengakibatkan Simo mengalami koma selama seminggu dan menderita luka di wajahnya yang tak pernah membuatnya lupa. Dan sampai perang berakhir, Simo Haeha kembali menjadi petani seperti profesinya dulu. Namun namanya tetap dikenang dan dikenal sebagai salah satu penembak jitu atau sniper terhebat sepanjang sejarah. Kemudian kedua, kita akan membahas dewa Anubis dari Mesir. Salah satu figur penting dalam mitologi Mesir diwakili oleh Anubis, salah satu dewa abadi dalam kepercayaan Mesir kuno. Anubis bertanggung jawab untuk mengawal jiwa-jiwa yang baru meninggal dari bumi ke alam baka. Di dunia bawah, dia adalah pelindung orang yang meninggal. Dan di sisi lain, dalam manga Record of Ragnarok, Anubis juga terdaftar sebagai salah satu petarung di dalam pertandingan Ragnarok tersebut. Nah, kembali ke kisahnya. Dalam mitologinya, salah satu peran Anubis adalah sebagai Guardian of the Scales atau penjaga timbangan. Dalam penampilannya, Anubis ada yang digambarkan sebagai hewan anjing hitam, dan juga ada yang digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh manusia berkepala anjing hitam. Dalam kitab Orang Mati, Anubis berpartisipasi dalam upacara penimbangan hati atau lebih tepatnya jantung manusia. Dia melakukan pengukuran yang menentukan apakah orang itu layak memasuki duat atau alam orang mati. Anubis juga disebut sebagai Yinepu atau Anpu yang berkaitan dengan penguburan dan kehidupan setelah raja menurut teks piramida. Kemudian, perannya pun diperluas untuk mencakup semua orang mati, termasuk masyarakat Mesir kuno. Di sisi lain, Anubis merupakan dewa tertua di Mesir dan dipuja karena perlindungannya. Sosoknya sangat dihormati karena peran pentingnya dalam perjalanan setelah kematian. Anubis dalam mitologi Mesir kuno bertugas untuk melindungi orang mati saat dia menemani mereka ke akhirat untuk melakukan upacara penghakiman. Dengan kepala serigala atau anjing hitam, dia adalah dewa anjing yang kuat untuk melindungi kuburan orang yang baru meninggal dari anjing liar di kuburan, serta melindungi jiwa dalam perjalanan mereka setelah kematian. Anubis dianggap sebagai dewa kematian selama periode dinasti awal dan kerajaan lama. Belakangan ini, Osiris juga dikenal sebagai dewa kematian juga. Dan karena itu, peran Anubis pun beralih menjadi dewa pembalseman, yaitu sebuah praktik yang ia ciptakan. Dan dengan praktik tersebut, Anubis akan melindungi jiwa orang mati serta menjaga kuburan tempat jenazah mereka dikuburkan. Nah, meskipun mitos tentang Anubis relatif sedikit, ia mungkin adalah dewa yang paling populer digambarkan di makam Mesir, terutama dari dinasti pertama. Dia juga adalah dewa pertama yang digambarkan di sebuah makam, dan biasanya ditampilkan melakukan mumifikasi atau ritual pemakaman raja-raja Mesir. Dalam berbagai karya seni yang ditemukan, Anubis digambarkan sebagai pria berbadan tegap berkepala serigala atau anjing hitam, dan seringkali dianggap sebagai berkulit hitam. Dikatakan bahwa warna hitam pada kulit akan melambangkan kesuburan sungai Nil dan juga proses pembusukan kulit orang yang meninggal yang diawasi oleh Anubis. Dan kadang-kadang Anubis juga diwakili oleh seekor serigala atau anjing utuh dan bukan hanya berkepala seekor. Dalam sejarah mitologinya, Anubis paling dikenal sebagai penemu pembalseman, sebuah praktik yang sangat penting bagi orang Mesir kuno. Dan bagi orang Mesir kuno, mereka perlu mempersiapkan fisik jenazah dengan baik agar jiwa dapat berhasil melakukan perjalanan di akhirat. Selain itu, Anubis melakukan pembalseman pertama pada Osiris, yang setelah upacara tersebut menjadi dewa dunia bawah tanah Mesir. Dan ini adalah momen penting dalam mitologi Mesir, serta bagi Anubis, seiring dengan perubahan perannya, yang mana alih-alih menjadi dewa kematian, Anubis dipandang sebagai kolaborator dekat dengan Osiris di mitologi Mesir kuno. Hal ini lantaran mereka bersama-sama melakukan urusan membawa orang yang baru meninggal melalui proses penghakiman dan mengantar mereka ke akhirat.
Saat arwah orang yang baru meninggal berada di aula pengadilan, Anubis akan menempatkan hati mereka di satu sisi skala dan bulu Ma'at di sisi lainnya untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Di sisi lain lagi, Anubis memiliki nama lain yang disebut untuknya, yaitu penguasa tanah suci. Dia yang berada di gunung sucinya, penguasa 9 busur, dan anjing yang menelan jutaan orang. Dan demikian adalah pembahasan mengenai latar belakang dari karakter petarung Sumatsu no Valkyrie, yaitu Simo Haiha dan Anubis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.